1. Halo semua, perkenalkan kami dari siswa-siswa SMA 9. Di video kali ini, kami akan membahas tentang lapisan litosfer dan penyusunnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Wansya Putri. Dan saya Ferdinand Purwanto. Nah, kami dari perwakilan kelas 10-6. Kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama, apa sih itu litosfer? Litosfer adalah lapisan dari kerak bumi yang paling atas atau paling luar. Nah, litosfer itu sendiri terdiri atas mineral dan juga batuan. Nah, litosfer memiliki beberapa lapisan. Lapisan teratas yang disebut sebagai kerak bumi. Kemudian di bawahnya ada selimut atas, di bawahnya lagi ada selimut bawah. Nah, kita kemudian akan masuk ke inti luar dan inti dalam. Semakin ke dalam lapisan kerak bumi atau semakin bawah, maka suhunya akan semakin meningkat. Oke, sekarang kita masuk ke batuan. Batuan adalah bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan itu tersusun secara fisik dan campuran mineral. Batuan terbagi menjadi 3. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang batuan beku. Batuan beku ini tuh dia batuan yang terbentuk dari magma yang keluar dari dalam bumi, kemudian dia membeku karena mengalami proses pendinginan. Contohnya itu ada batu granit. Nah, yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini berasal dari batuan beku yang mengalami pelapukan dan kemudian diendapkan. Contohnya ada batu pasir dan juga gipsum. Oke. Kemudian yang terakhir ada batu metamorf. Jadi batu metamorf ini dia batuan yang berasal dari batuan beku atau sedimen yang telah berubah bentuk akibat tekanan atau temperatur suhu yang tinggi. Contohnya itu ada batuan marmer. Oke, sekarang kita lanjut ke tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi ada 2. Yang pertama ada endogen dan juga eksogen. Oke, jadi kalau endogen ini dia tenaga yang berasal dari dalam permukaan bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi, sedangkan eksogen dia itu berasal dari luar. Nah, tenaga endogen itu dibagi menjadi 3. Ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang tektonisme. Apa itu tektonisme? Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya pergerakan dan deformasi atau perubahan bentuk kerak bumi akibat aktivitas tektonik, termasuk pergerakan lempeng, patahan, dan juga lipatan. Oke, kita akan membahas materinya satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerakan lempeng tektonik. Jadi gerakan lempeng tektonik ini tuh terbagi menjadi 2. Ada gerakan epirogenetik dan orogenetik. Nah, epiro sendiri itu dia gerakan atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan dia itu berlangsung di wilayah yang luas. Nah, gerak epirogenetik ini ada 2. Yang pertama, epirogenetik positif, dan yang kedua, epirogenetik negatif. Epirogenetik positif itu adalah gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut itu naik. Padahal sebenarnya yang turun itu adalah daratannya. Nah, yang kedua ada epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan airnya yang turun. Oke, yang kedua ada orogenetik. Jadi orogenetik ini adalah perpindahan letak lapisan kulit bumi yang dapat menimbulkan adanya lipatan atau patahan. Nah, gerakan orogenetik ini dia tuh relatif cepat, tapi wilayahnya itu sempit. Contohnya ada pembentukan pegunungan dan lipatan. Kita ada proses lipatan dan proses patahan. Yang pertama, proses lipatan. Proses lipatan ini identik dengan suatu bentuk kulit bumi yang berbentuk gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang mendatar dari 2 arah yang berlawanan, sehingga batuan di daerah sekitar itu terlipat sehingga membentuk antiklin atau puncak lipatan dan sinklin, yaitu lembah lipatan. Nah, kemudian ada patahan. Patahan ini tuh terjadi ketika lempeng yang membentuk kerak bumi itu mengalami pergerakan atau saling berdesakan. Nah, patahan ini terbagi menjadi 2. Ada graben atau seng, itu apabila patahan tersebut relatif menurun. Sedangkan yang kedua ada horst, itu terjadi apabila patahan ini tuh dia relatif naik. Jadi, tektonisme ini tuh dapat membawa dampak yang signifikan di permukaan bumi. Ada beberapa dampak, diantaranya yang pertama, dapat membentuk sebuah pegunungan baru, dataran, dan lembah. Yang kedua, proses tektonisme ini juga dapat menyebabkan gempa yang dapat memicu tsunami. Lalu yang ketiga, proses tektonisme itu dapat menghasilkan sumber daya alam yang berharga seperti mineral, logam, dan juga bahan bakar fosil.
Oke, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi yang kali ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih Terima sudah kasih menonton video semuanya. ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.